mudah diingat. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua beserta pengurus Surau Al-Mahmudah Dusun Dewa ini, semoga senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal ustazat, yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Kades Desa Penibung, yang saya hormati dan yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Surau Al-Mahmudah Desa Penibung atau Dusun Dewa ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kalau bapak ibu tidak bisa hadir di tempat ini, mungkin kesempatannya tidak ada, atau tidak bisa hadir di majelis ilmu ini karena mungkin kita kurang sehat. Tapi pun walaupun kita kurang sehat, tapi Allah menghendaki kita bisa hadir bersama di Surau Al-Mahmudah ini, itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau kita bersyukur Bapak, Allah ngasih kesehatan kepada kita, ya kan? Maulidan sama-sama, baca sama-sama, istirahat, minum kopi lagi, lanjut lagi, ya kan? Itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur apa yang Allah berikan nikmat kepada kalian, la azidannakum, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, semuanya Allah tambah. Dan tak mungkin Allah itu ingkar terhadap firman-Nya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, suka bersyukur, kita dapat musibah, bersyukur kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Itu tandanya nanti Allah akan berikan nikmat itu yang lebih daripada yang terlihat di depan kita. Itulah la azidannakum. Tapi ingat kata Allah, jika kalian Allah beri nikmat, kita kasih sedikit, tak mau bersyukur. Kita hari ini bekerja dapat 100.000, yang biasanya dapat 200.000, ngempas dia. Allah mah cuma dapat 100, padahal sebenarnya hari dapat 200. Memanglah Bapak itu tuh katanya, kita dah kerja betul-betul, disuruh balik pula. Nah, dapat 100. Ini tandanya kita tidak mau bersyukur. Tapi kalau orang yang bersyukur apa? Alhamdulillah, kita dah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata Allah berikan 100.000. Tapi Alhamdulillah, ke laut tak dapat ikan, kita ucapkan Alhamdulillah, cukup masih untuk lauk di rumah. Tapi kalau kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka inna azabi lasyadid, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Justru kebalikannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan sekarang Allah, bisa jadi seminggu yang akan datang,
bulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Akibat apa? Akibat dari perbuatan kita. Allah beri kita, tapi kita tidak mau hanya mengucapkan kata Alhamdulillah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah beliau mulai dari lahirnya sampailah wafatnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilahirkanlah yang namanya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup dalam keislaman. Berkat apa Bapak Ibu sekalian? Berkat dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita nih udah enak-enak sebenarnya kita ada di surga. Tapi gara-gara tuh Adam nih bikin masalah. Ya, gara-gara tuh Adam kita nih bikin masalah. Akhirnya kita dilempar ke bumi. Kalau enggak kita tak perlu kerja, Pak. Tak perlu cari ambil upahan, ke kebun, ke laut, tak perlu. Kita sudah enak-enak hidup di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan protes sama siapa, jangan protes kepada orang. Salahkan tuh Adam gitu. Gitu kan. Nah, kalau udah enak-enak di surga, dia malah melanggar, ya kan? Nah, itulah yang sebagai kita ini untuk bisa selamat di dunia ini, maka kita harus mengikuti jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, dikatakan bahwasannya kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam semesta ini tidak aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan Nabi Muhammad diciptakan, maka alam semesta ini tidak akan Allah ciptakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Allah, ya Allah, jika alam semesta ini diciptakan karena aku, lalu aku ini untuk siapa ya Rasulullah? Wahai Muhammad, engkau ini aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muhammad diciptakan ke alam dunia ini untuk apa? Untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk siapa ya Muhammad? Ditanya oleh Allah. Lalu aku ini Allah, kata Allah, untuk siapa ya Muhammad? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertunduk lemas. Tidak satu patah kata pun beliau tertunduk dan tidak menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman,
wahai Muhammad, dengarkan baik-baik bahwasannya ana liman yusalli alaik, kata Allah, aku ini bersama orang-orang yang lidahnya, yang bibirnya basah, yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca sholawat, membaca maulid Nabi itu tidak sia-sia. Ya. Kita bersalawat, kadang-kadang kita ini malas untuk menjawab sholawat kepada Nabi. Padahal kalau kita bersalawat kepada Nabi, ana liman yusalli alaik, kata Allah, aku bersama orang-orang yang selalu bersalawat kepadamu Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, di samping kita banyak istighfar kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, minimal kita kalau habis sholat, habis istighfar dan sebagainya, doa, salawat itu dimanapun kita lagi, apapun bisa salawat. Cukup yang pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah wa ala ali Muhammad. Ya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ya. Ini apa ini? Jumadil Awal lah ya. Ya, berarti kita sebutnya apa, Maulid ketiga ya, Pak. Sampai mana? Maulid keempat tidak? Berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya. Berarti ada 1 bulan lagi Mas. Ya. Ya kan begitu. Habis itu Rajab ya? Rajab. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya Nabi tentunya banyak peristiwa-peristiwa penting hadirnya Nabi ke alam dunia ini. Maka di dalam perjalanan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan tantangan. Maka ketika istrinya meninggal dunia, pamannya juga begitu, kakeknya juga mulai ditinggalkan, Nabi sisa sendirian. Yang dulunya membantu dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di kota Mekah mereka diusir, dilempar, dihina, sehingga Nabi pada saat itu semacam kehilangan kendali. Yang awalnya selalu dikawal ya, kalau masalah ekonomi oleh istrinya Khadijah ya. Khadijah itu adalah seorang saudagar, seorang yang kaya raya, tapi di akhir hayatnya kain untuk kapan saja tak punya dia. Tak punya dia. Bayangkan Bapak Ibu, untuk apa? Untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pentingnya kesabaran, ketabahan dalam menghadapi kehidupan nyata saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil dari cerita sedikit dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dikucilkan di kota Mekah, kemudian dakwahnya ditolak, maka Nabi berinisiatif ingin berdakwah ke kota Taif namanya. Ke kota Taif. Harapannya apa? Harapannya
agar doanya nanti atau dakwahnya nanti diterima di daerah Taif. Berjalanlah ke sana yang ditemani oleh Haris bin Harisah, ya, seorang budaknya. Kemudian ditemani itu Nabi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan kaki dengan ontanya itu, jalan kaki ke kota Taif itu sekitar 80 sampai 100 km jalan kaki itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau yang pernah pergi umroh atau pergi haji, ada mungkin pernah mengunjungi kota Taif. Pak Yaman dulu pernah? Belum ya? Saya kebetulan juga tak sampai waktu itu. Mungkin yang umroh biasanya, yang umroh biasanya mampir ke kota Taif. Jadi kalau haji itu biasanya kalau dari Batam itu nanti kalau ngambil nikot itu niatnya itu di Qarnul Manazil itu, dari Cawar itu. Nah, itu Qarnul Manazil itu disitulah di kota Taif. Jadi kita niatnya dari atas dia, mulai niatnya itu. Karena kalau kita langsung ke Jeddah gitu ya, kalau jamaah haji itu. Nah, di situ kita dari pesawat di Qarnul Manazil itu lewat nanti di kota Taif itu, nanti niatnya di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sampainya di sana, maka langsung Nabi menemui Bani Saqif, kepala sukunya Bani Saqif. Ya, ini ada nama sukunya di kota Taif itu namanya Bani Saqif. Ternyata apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi ditolak, bahkan Nabi dilempar, ya, dimusuhi, dilempar dengan kotoran. Bahkan anak-anak muda itu disuruh untuk melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata harapannya Nabi di kota Taif itu akan mendapatkan penerimaan dakwahnya, ternyata di sana juga ditolak, sampai larilah Nabi dan berlindung di bukit, ya, di bukit batu. Kemudian di situ Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ngadunya itu? Ya Allah, ilaika ashku. Ya Allah, aku kepadamu aku mengadu, ya Allah. Dha'fi wa quwwati, kelemahanku, ketidakberdayaanku, kekuatanku, wa qillata hilati, dan ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, dan manusia, ya Allah, merendahkanku, menghinakanku. Tapi bagiku tidak masalah, ya Allah. Yang penting Allah masih sayang kepadaku. Dengan pengaduan ini Nabi berlumuran darah, Bapak Ibu sekalian, ya, menggetarkan arsy ya Allah atas pengaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua malaikat, yaitu namanya Malikul Jibal. Nah, itu Malikul Jibal itu namanya penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Jadi gunung-gunung itu ada penjaganya, Bapak. Malaikat itu yang menjaga itu. Nah, kemudian disuruh apa? Tolong tanyakan kepada Muhammad, kata Allah. Apa maunya Muhammad? Lalu malaikat Malikul Jibal itu menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mekah itu namanya ada gunung namanya Abu Qubais, dan satunya Jibal Qaiqian. Ada dua gunung terbesar itu. Maka kata Malakul Jibal itu, ya Rasulullah, tolong izinkan, kata malaikat ini, izinkan kami untuk mengangkat dua gunung ini untuk menyimpakkan, untuk membasmi penduduk Taif, diratakan dengan tanah. Andaikan nih kita nih jadi nabi, ya, dilempar, ya kan,
sampai berdarah-darah kita, diusirnya kita. Ada tawaran begitu, gimana? Gimana nih? Apa kita jawab? Sikat ya, ya kan? Jangan tunggu lama, pasti gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Jangan katanya Pak. Apa kata Nabi? Semoga asallahu ayyukhrijahum min aslabihim. Jangan kata Allah, kata Muhammad, bisa jadi nanti kalau generasi-generasi di kota Taif ini, generasi-generasi awal akan menghasilkan, yaitu generasi-generasi mayya'budullah, yaitu generasi yang beriman, yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku billahi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi pun ketika dilempar seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih sempat mendoakan, meminta kepada Allah. Disinilah puncak kesabaran dicontohkan kepada kita. Bagaimana sesakit apapun dan seberat apapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dihadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan Nabi memohon agar para penduduk Taif jangan diapa-apakan. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Menghasilkan ulama besar, seorang perawi hadis dan termasuk sahabat, ya, di masa kecilnya, yaitu siapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang terkenal itu? Yaitu Abu Hurairah. Kalau itu bahasa Arab, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan begitu kan? Itu berasal dari kota Taif. Nah, bisa doanya Nabi Muhammad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas itu, padahal kalau kita ingin meninggal, mati, inginnya kita mati di kota Mekah, di kota suci, atau di kota Madinah. Tapi Ibnu Abbas berpesan, kalau saya meninggal, katanya, jangan dimakamkan di kota Mekah, atau kalau saya meninggal, jangan dimakamkan di kota Madinah, tapi makamkanlah saya di kota Taif. Maka di sana Ibnu Abbas bermakam di Taif, dan di sebelah kanannya di situ ada perpustakaan, dan satunya sebelah ininya ada masjid Ibnu Abbas namanya. Nah, bayangkan saking mengenang daripada perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kesabaran kita ini kadang-kadang, katanya begini, kadang-kadang tuh, apa? Udah habis dah kesabaran saya ini, kan? Ada yang habis pak kesabaran tuh? Hah? Ada ya? Nah, gitu ya. Tapi karena apa? Karena kebesaran balasan Allah bagi orang yang sabar itu akan nanti akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi Musa pun, Nabi Musa itu iri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kata Nabi Musa itu kan langsung kontak ya dengan Allah itu. Maka dia bergerak kalamullah. Kalau Nabi Musa itu kitab Taurat itu 40 hari 40 malam dia selesai kitab Taurat itu. Kalau Nabi kita berapa? 32 tahun. Ada secara langsung, berangsur-angsur, ya kan? Ada melalui malaikat Jibril, begitu. Tapi kalau Nabi Musa itu langsung dengan Allah.
komunikasinya. Maka 40 hari 40 malam itu kitab Taurat itu selesai. Nah begitu. Maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, katanya, apa sehebatnya Muhammad itu ya Allah? Apa keistimewaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia Muhammad sama dengan saya. Istilahnya, dia juga Rasul, saya juga Rasul. Nabi Muhammad sebagai Nabi, saya juga Nabi. Kata si Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, apakah kamu ingin tahu, katanya, kehebatan Muhammad dan keistimewaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tahukah engkau, aku bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, apa yang membuatmu ridho? Apa yang membuatmu ikhlas ya Muhammad? Apa yang membuatmu senang? Ini kan Allah menjadi kekasih Allah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Musa. Ya, Allah bertanya. Lalu apa? Apa keistimewaannya? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasannya Musa ini adalah yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak seistimewa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, di samping tadi yang perlu kita teladani, ya kan? Yaitu tadi kesabarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi itu paling dermawan. Kalau di dalam hadis itu, Nabi itu, dia nih ada sedikit emas, lempengan emas di rumahnya. Habis sholat, assalamualaikum, langsung dia balik ke rumahnya. Kemudian dia kembali lagi. Akhirnya apa? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau kayak tergesa-gesa? Habis assalamualaikum langsung balik ke rumah, kemudian kembali lagi. Apa kata Nabi? Saya waktu sholat ada teringat nyimpan emas, sedikit emas gitu. Nah, dengan emas itu emas. Kemudian karena mengganggu daripada sholat Nabi, ibadahnya, lalu Nabi ambil lalu dikasihkan ke orang, disedekahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kedermawanannya. Ya, maka kita itu dianjurkan, ya kan, untuk bersedekah, karena sedekah itu juga mempermudah kita dalam segala urusan kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ya kan? Berinfaklah apa yang Allah berikan rizki kepadamu. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, ya kan? Sebelum datang kepadamu itu apa? Maut, kematian. Ya kan? Sebelum datang kematian itu, maqala Rabbi, ya kan? Berkatalah kepada, ya Allah, ya Rabbi, ingin hidup kembali yang ada di alam kubur. Kita ada di alam kubur, pengennya hidup kembali, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, kalau kita di alam kubur nanti, itu hanya meminta satu kepada Allah, ingin kita minta hidup sedetik saja, ya kan? Ibaratkan itu, minta hidup kembali, memohon kepada Allah. Bisa atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak bisa. Ya, fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya kan? Kita berkata, ya Allah, kalau bisa umurku bisa dibangkitkan kembali hidup di dunia. Apa tujuannya? Fa'asaddaqo. Itu hanya minta ingin bersedekah. Supaya apa? Fa'akun minas sholihin.
agar kita bersama orang-orang yang soleh. Maka kalau Nabi itu motong kambing, istilahnya itu Nabi itu paling suka pada bagian depannya nih. Nah, kemudian diambil sebelahnya, kemudian yang lainnya diperintahkan ke istrinya untuk dibagikan ke tetangga-tetangga atau dibagikan ke orang. Lalu setelah itu dimasak. Nah, cuma inilah kata istrinya yang bisa dimasak. Wahai Aisyah, katanya, tahukah engkau ini yang kita makan ini habis. Habis di perut saya. Habis makan sudah habis. Tapi yang kita berikan itulah yang dinamakan amal kita yang tak pernah putus, ya kan? Walaupun kita hanya bersedekah makanan. Contohnya acara ini kita nyumbang kue, gitu kan? Kita tabung ke sini. Pahalanya besar. Makanya dengan kalau masyarakat sini kompak gitu ya. Wah, saling bahu-bahu. Itu karena apa? Semangat untuk bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pesan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Pertama, yaitu kita harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukan kita apapun kepada Al-Quran. Amal jariah, amal soleh kita yaitu berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali kita ada sejenis aliran baru, bahkan nanti jadi nabi baru. Ini banyak yang terjadi di zaman sekarang. Karena apa? Kita tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pesan kedua oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya yaitu jangan tinggalkan sholat. Kalau kita sudah sholat, jangan lalai sholat. Kalau kita laki-laki, maka sholatlah berjamaah. Di mana? Di masjid atau di surau ini. Kalau jauh dari masjid, kita ada surau di sini, maka makmurkanlah masjid. Itu pesan Nabi. Untuk apa? Pesannya jangan tinggalkan sholat. Kadangkala kita ini, ya kan, lalai oleh pekerjaan kita. Nabi itu mengajarkan kita disiplin, terutama sholat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk kita disiplin waktu. Ngajarkan kepada kita. Coba kalau kita malas sholatnya, pasti pengaruh kepada kerja kita. Malas juga. Nah begitu. Tapi kalau ibadahnya, sholatnya disiplin tepat waktu, insya Allah kita juga akan disiplin juga tepat waktu. Kelemahan kita kadang-kadang kita lalai dalam menjaga waktu. Itu waktu miskinnya, waktu tak punya, memang khusyuk kayaknya sholat, ya kan? Nah ini cobaan kita ini. Rasulullah telah mewanti-wanti. Maka ada di zaman Rasulullah namanya, pernah dengar mungkin Bapak Ibu, saklabah, ya kan? Saklabah itu orang miskin, Pak. Nah, kalau sholat berjamaah nih, saklabah nih, iya Pak. Habis assalamualaikum, keluar nih balik. Nah, setelah beberapa kali Rasulullah lihat, itu kenapa saklabah itu? Kok habis sholat langsung kabur dia? Besoknya dipanggil sama Rasulullah. Wahai saklabah, kamu itu saya lihat habis sholat langsung balik, tak ada berzikir lagi, tak ada baca doa lagi, langsung balik. Apa kata saklabah? Ya Rasulullah, saya ini waktu sholat ini kenapa langsung balik ke rumah? Karena saya punya kain sarung satu ya. Ini apa? Gantian dengan istri.
Istri mau sholat pakai kain. Nah begitu. Begitu ya Rasulullah. Kan doa Rasulullah kan dikabulkan. Minta kepada Allah supaya kayu. Kalau kayu ibadah pasti enak. Katanya begitu lah dia. Sama dengan Fir'aun juga Pak. Fir'aun apa? Korun. Korun itu kan sepupu sekalinya Musa. Nabi Musa. Korun itu sepupunya sepupu sekali loh dengan Musa, Nabi Musa itu. Sahabat dulu gitu. Nah, sahabat itu lalu dikasih didoakanlah oleh Nabi. Didoakan. Lalu Nabi ngasih kambing. Kalau dia kambing lah ya, beban dari sini. Kasih kambing 2 pasang gitu ya, dikasih kambing. Suruh rawat sama sahabat. Lama kelamaan. Kalau kambing itu kan berat 3, 4, 2. Oh gitu loh. Kambing banyak. Rajin deh sahabat sholat ini. Rajin. Lama kelamaan kambingnya lewat banyak dah. Sekalinya lama-lama sholat masbuk dah dia, mulai masbuk. Orang Allahu Akbar imam, dia masih di kebun. Yang Assalamualaikum ini baru datang. Air masbuk. Ketinggalan. Ini kalau zaman sekarang, sahabat zaman sekarang ini, orang dah azan masih di kebun. Iya kan? Masih di ladang waktu sholat. Ini penyakit nih. Ini itu sahabat tahun apa? Tahun zaman modern ya Pak. Sahabat zaman Rasulullah begitu. Jadi lama kelamaan masbuk. Ketinggalan 1 rakaat, terus maghribnya ketinggalan 2 rakaat. Lama-lama hilang. Tak ada sama sekali. Sahabat nih. Kata Nabi, kemana Sa'labah ini? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, Sa'labah sekarang sibuk. Jam segini ini belum balik dari kebun. Apa? Ngurus kambingnya. Kan udah banyak kambing kan, madu-madu ke kebun kan. Harinya, ini belum ada orang kan. Apa kata Nabi? Ya Allah, celaka Sa'labah ini. Baru dikasih segitu saja sudah ingkar kepada Allah. Itu Pak tadi lupa bersyukur. Karena apa? Lalai kita ini. Maka Nabi sangat berpesan, jaga sholat kita Pak. Jangan sampai lalai. Karena tarikan dunia ini bisa melalaikan kita dari sholat. Nah ingat Bapak Ibu yang sering belang-belang kambing sholatnya, tolong boleh hari ini disempurnakan. Ya kan? Disempurnakan. Tapi insya Allah Bapak jamaah sebagai itu sempurna sholatnya. Dan insya Allah tinggal sholat berjamaah kita perbaiki. Nah gitu ya kan? Sholat berjamaah. Apalagi subuhnya. Itu berat. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Rasulullah akhirnya singkatnya apa? Ngutus sahabat disuruh zakat. Kalau kambing itu 40 ya. Kalau 40 1 ya. Zakatnya 1 gitu. Diutus sahabat apa? Kemudian tidak mau ya mengeluarkan 1 kambing, rugi rasanya gitu. Pikirannya ini siang malam untuk jatuh kambing. Lalu dikasihkan jumlah-jumlah orang gitu ya. Akhirnya sampai meninggalnya Rasulullah itu tidak berzakat si Sa'labah ini. 1 persatu kambingnya mati Pak. 1 persatu habis. Lama-lama sisa sedikit. Setelah itu di zaman sahabat Abu Bakar berasal itu dia sadar mau zakat. Apa? Ditolak sama sahabat. Tidak mau. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah dia tidak mau. Di zaman sahabat ditolaknya. Akhirnya Sa'labah kembali lagi. Akhirnya hidupnya sengsara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memesankan kepada kita agar apa? Agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa bukti kita syukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian? Melalui sholat kita. Korun itu apa? Ada ibadahnya Pak. Tak ada yang nanti kita di ibadahnya korun itu. Bukan miskin ya. Anak banyak, untuk makan aja susah. Dia itu apa? Bukan buat emas apa namanya? Buat cincin atau perhiasan apa namanya? Begitu. Akhirnya apa Pak? Minta doakan ke Nabi Musa.
biar kaya katanya. Kan enak beribadah, sama kasus seperti itu. Akhirnya didoakan oleh Musa kepada Allah, kabul. Makanya boleh Pak, kalau saya doakan saya ya, kasih anak yatim nak, doakan saya supaya ini, itu bisa jadi kabul Pak, boleh. Kita minta doa itu. Kalau ketemu orang makanya doakan saya sehat ya, itu Pak. Karena orang itu didoakan oleh Nabi Musa, makbul dia, jadi orang kaya raya. Sampai dalam Al-Quran itu kunci harta, kunci gudangnya sampai dipikul dua orang kan? Bayangkan di Al-Quran itu. Di bawah sakit di mana kuncinya? Pakai onto sampai 4 bawahnya itu. Gimana kuncinya ya beratnya itu? Gudang hartanya itu. Bayangkan. Tapi itu Nabi Musa menyuruh supaya zakat. Kita kaya nih, titipan Allah Pak. Jadi sebagian harta itu kita kasihkan, begitu. Tidak akan berkurang, justru seperti itu. Karena kesombongannya, apa kata orang? Kerja, saya ini berusaha. Rupanya orangnya apa kerjanya Pak? Nanti punya emas ditukar, punya duit apa gitu ya, ditukar. Tapi dia apa? Jadi rentenir kalau sekarang tuh. Berandakan duit. Kalau tak paham rentenir, berandakan duit. Itu bahaya tuh, nanti bisa ditelan bumi Bapak. Yang seperti korun nanti kalau pekerjaan seperti itu. Korun itu, kalau minjam 1 juta ibarat harus balik 2 juta. Orang susah minjam duit kalau orang butuh, harus balikkan 2 juta. Cepat kaya dia memang. Cepat kaya. Akhirnya apa? Akhirnya ditelan oleh bumi. Karena apa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai melalaikan sholat kita. Maka di peringatan Maulid itu pesan Nabi itu harus kita perhatikan. Itu yang paling penting. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Karena nanti di hari kiamat yang akan dihisab yang pertama adalah sholat kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ustaz sekarang ini orang tuh rajin sholat, tapi PL-nya na'udzubillah Ustaz. Ayo itu, ayo gimana? Apa? Masalahnya apa lagi? Sholat kita, tapi tidak merubah perbuatan kita. Padahal sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa dia sholat tapi perbuatannya tidak sesuai dengan dia yang sholat? Berarti Bapak Ibu sekalian, sholat kita masih bermasalah. Mungkin kita sholat tapi sholat kita kurang khusyuk. Mungkin kita sholat kita hanya wajib-wajibnya saya tapi tidak konsentrasi. Kita lagi sholat tapi ingat kebun, ya. Makanya kalau menurut kaul ulama itu, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakanlah urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi kalau kita cari duit ke kebun, ke laut, jangan ingat mati. Tak semangat Bapak. Kalau kita cari duit, cari rezeki, ingat seolah-olah kita hidup masih lama, masih panjang umur kita. Jadi semangat kita. Wa malli akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kerjakanlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Gimana itu Pak? Kalau kita seolah-olah besok mati, saya mati ini. Gimana sholatnya itu? Pasti musuh. Pasti tak bangun-bangun, nangis terus ya. Pasti. Sama dengan orang yang apa? Mau dieksekusi narkoba itu kan? Hari ini kan disuruh makan lo. Begini akan nasi. Begini. Kita masuk ke saking takutnya. Kenapa? Ditentukan udah sebentar lagi ditembak. Makanya kalau kita ibadah ingat mati. Jangan ingat dunia. Hilangkan semua. Kebun kelapa, kelapa mahal ya. Katanya, jangan dipikirkan bisa kamu. Jangan sampai pikirkan lo. Gitu kan? Kau usah pikirkan. Uruskan kita dengan Allah. Nanti kita juga dikerjakan juga. Maka dari itu
kita di dunia ini jangan sekali-kali lalai, kata Rasulullah, terhadap kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat. Pesan yang ketiga oleh Rasulullah di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah fitnah. Kita harus menghindari fitnah. Fitnah itu harus dihadapi dengan kesabaran tadi. Fitnah itu luar biasa sekarang Bapak ya, terutama di media-media. Kalau bapak-bapak kita menggunakan HP tidak tahu, tapi kalau kita yang nggak pandai megang HP tidak tahu, pasti luar biasa. Apalagi sekarang nih, yang foto kita itu jadi bisa ngomong, bisa bergerak. Apa namanya? AI ya? AI. Itu persis Pak. Muka kita pakai jas, pakai apa kan, tapi bisa ngomong. Jadi silent dan silent begini Pak. Nah, yang menjawab jadi joget. Itu kawan-kawan dia sendiri berubah kan. Nah, kita lagi begini disandingkan dengan cewek. Kalau ketahuan istri satu itu benar kan? Persis itu bahayanya fitnah. Maka dari itu kita di zaman fitnah sekarang ini harus seleksi dan harus penuh kesabaran. Jangan mudah terpancing. Kita harus apa? Check and recheck. Nah, dilihat dulu betul dan berita itu harus begitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyeleksi berita-berita sekarang, maka yang ditimbulkan fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat terakhir adalah istiqomah, kata Nabi. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu terus menerus. Kalau sholat kita jangan sekarang sholat semangat, besok ada. Jangan kita kerja besok semangat, lusanya udah malas kerja. Kerja itu ibadah Bapak. Untuk keluarga ibadah, pahala yang besar. Tapi kalau tidak diiringi oleh ibadah kita, sholat kita, maka pekerjaan ibadah kita yang lain habis. Tak ada gunanya. Tapi kalau kita juga dijaga sholat kita, maka semuanya ibadah. Kita hadir di majelis taklim ini adalah ibadah. Maka kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mendengarkan ilmu, untuk belajar ilmu, untuk mendengarkan hikmah seperti ini, maka hatta yarji'a, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia sama seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai dia balik, sampai ke rumah lagi. Jadi kalau bapak nih balik nih, kesangkut kaki kita, jatuh, kan mati gitu. Apa balasannya? Surat dua, sabilillah. Amin ya. Nah, maka saya tanya santri, kalau kalian siap nggak mati di pondok ini? Belum Ustaz, katanya belum. Belum. Ada yang nggak siap, kalau banyak belum gitu kan. Nah, kalau belum menikmati gitu kan. Nah, tapi kalau kita harus siap seperti itu. Nah, kita menjalankan akhirnya apa? Di akhir hayat kita ini husnul khotimah. Dan harapan kita Bapak Ibu sekalian, nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Nanti yang kita harapkan, kenapa kita suruh banyak baca salawat Bapak? Nanti kalau di padang mahsyar bukan matahari sejengkal, panas. Maka Nabi nanti memohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk mengambil air pengaga di Al-Kautsar. Apa mohonnya? Minta air kepada Allah untuk meminumkan kepada umatnya yang bersalawat kepada. Itulah yang kita cari sapaan Nabi itu nanti Pak. Kalau kita diminumkan satu teguk, maka tidak akan merasa haus selamanya Bapak. Itulah yang kita dambakan, memohon syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah,
Apa yang membuatmu ridho ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku ridho ya Allah, permintaanku jangan sampai satupun umatku masuk ke dalam api neraka. Apa jawaban Allah? Kalau itu permohonanmu, aku kabulkan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kita sangat beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa, kalau begitu ya Allah, kembalikan aku, cabutlah kenabianku, cabutlah kerasulanku, biarkanlah aku menjadi umatnya Muhammad, katanya. Biar aku menjadi umat Muhammad. Nabi Musa ingin jadi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keistimewaannya itu. Allah memohonkan, mengabulkan apa? Umatnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di surah Al-Mahmudah ini, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan menjadi semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan saling silaturahim ya di antara kampung kita, saling bersatu dalam ukhuwah, yaitu dan tetap kita ukuran menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.